tak kasat mata, tetapi berbahaya bagi kesehatan kita. Ramai dibicarakan selama 7 bulan dan telah memakan banyak korban. Dari satu kota kecil hingga menghantui negara-negara di seluruh dunia. Itulah virus corona. Hingga hari ini, ia telah menjangkiti 215 negara dan memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Namun, apakah diam di rumah berarti kita baik-baik saja? Bekerja, mengerjakan tugas, bertegur sapa, semua dilakukan dari depan layar. Kita hanya bertemu orang yang sama setiap harinya. Dan semua itu untuk bertahan dari ancaman serta ketidakpastian. Sikap peduli tak lagi datang melalui pertemuan. Namun, dengan jarak, kita berarti memedulikan orang sekitar kita. Dalam situasi seperti ini, tak hanya kesehatan fisik saja yang perlu kita perhatikan, tetapi kesehatan mental kita juga perlu. Edukasi tentang kesehatan mental tidak selalu datang melalui webinar atau kelas daring. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok konten kreator asal Surabaya ini. Mereka hadir dengan cara yang unik, yaitu membuat serial webkomik di Instagram untuk mengangkat masalah tentang kesehatan mental yang masih tabu dibicarakan di tengah masyarakat. Inilah petualangan menuju sesuatu. Halo Kak Samantha, selamat Halo, siang. hai. Apa kabarnya nih Kak? Di Surabaya Baik baik-baik aja? baik. Baik, jarang-jarang keluar sih, jadi di rumah aja terus. Gimana nih selama pandemi, Kakak lagi sibuk gak kuliahnya? Wah, Wah, lumayan nih. Jadi kuliah itu karena kelasnya jadi lebih sedikit, kita jadinya ditambah tugas. I'm pretty sure banyak juga yang tahu sih. Jadi tugasnya numpuk gitu, tiap pelajaran dapat tugas, gitu sih. oh, Kakak jurusan DKV kan ya? Bener. Tapi Angkatan? tugasnya nggak mesti desain sih, kadang tugasnya kayak research kayak gitu. Hmm. Terus Kakak sekarang semester akhir-akhir lah ya, semester 7 ya? Semester 7 sudah, Mantap. udah mau lulus. Terus masih suka gambar-gambar nggak Kak, selain untuk tugas kuliah? Masih suka banget gambar-gambar iseng, sama satu lagi aku lagi gabung sama project Petualangan Menuju Sesuatu kan, di situ kita banyak banget gambar-gambar. Mhm. Nah, ngomong-ngomong soal petualangan menuju sesuatu, nah biasanya kan disingkat PMS juga nih. Iya, Temen singkatannya memang aneh singkatannya memang ambigu aneh. ya. Nah, teman-teman di sini kan belum tahu nih soal PMS sendiri. Boleh nih Mhm Kak mhm. dijelasin sedikit tentang PMS itu apa? Oke, jadi Petualangan Menuju Sesuatu itu adalah project yang visinya adalah untuk raise awareness about mental health in Indonesia. Tapi kita melakukannya lewat storytelling, kayak gitu. Kita so far memang, ada di platform Instagram gitu sih. Kita storytelling-nya lewat cerita satu karakter kita namanya Blob. Blob ini mengidap depresi, so through his storytelling, dia menceritakan gimana sih rasanya mengidap depresi itu, apa itu mental health dan segala macam. Sejak kapan dibuatnya Kak? Kalau boleh tahu nih. Petualangan Menuju Sesuatu mulainya 2018, about Juni kayaknya, Juni Pertengahan lah ya, pertengahan Juni. tengah tahun. Pertengahan tahun ya. Nah, dari Mhm. mana sih kalian terinspirasi untuk membuat konten kayak gini? Wah, kalau terinspirasi mungkin banyak ya, tapi what initiated in the first place was karena, kita waktu itu baru-baru masuk kuliah gitu sih, dan kita melihat betapa itu benar-benar affect people around us. Apalagi banyak banget di kuliah ini yang, mindset-nya udah breakthrough nggak lagi seperti SMA. Gitu. Jadi Mhm. kita benar-benar sadar bahwa pentingnya dengan begitu banyaknya informasi dan ketidakstabilan yang kita terima waktu kita kuliah, penting juga untuk kita sadar dengan kesehatan mental. Tapi resource waktu itu nggak banyak, nggak sebanyak sekarang. That is why we started in the first place. Nah, kan nggak cuman Kakak sendiri lah ya yang untuk yang menjalani konten ini di Instagram. Benar. Siapa aja sih yang berkontribusi? Berapa orang tuh?
Jadi untuk di tim kita sendiri, di tim creators, we got for the 5 people, ada aku, Livia, MJ yang anak VCD, The Cafe gitu, terus ada Kikis, anak IMT, anak informatika, ada Amanda, dia lulusan psikologi, dia yang biasanya bantu-bantu kita untuk seleksi yang benar-benar teoritis secara psikologi. Terus kita punya 5 sahabat petualang lain. Sahabat petualang ini kita buka program untuk volunteers. Kita punya Ben, Pat, Tish, Dea, sama Nurul. Ini 10 content creator utama di Petualang Menuju Sesuatu, anggapannya kayak gitu. Tapi nggak cuma Oh, itu sih, kita sebenarnya ada satu program lagi yang namanya Jurnal Pencari. Jadi Jurnal Pencari ini kita sebenarnya buka untuk umum, supaya para pencari itu dapat submit cerita mereka. Karena kita sadar bahwa cerita itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya cuma one sided dari kita aja, it won't be as relatable as kalau misalnya kita benar-benar cari konten dari banyak orang. Because we're iya. trying to connect people, nggak cuma untuk ngedrop materi kayak dosen gitu. We're trying to connect people, that is why we also take several programs yang membuat orang tuh dapat cerita balik ke kita. Nah, ini konten kesehatan mental sendiri ini dipublikasikannya di Instagram doang ya? Atau ada platform lain? Iya, so far baru Instagram. Kita sempat coba Webtoon, tapi akhirnya balik lagi ke Instagram. Oh, ada cara lain nggak untuk meng-engage para followers-followersnya? Cara untuk menyampaikan pesan, memang kita so far platformnya digitalnya baru Instagram. Ya gitu, we do have website and other stuff, tapi kita memang stopnya untuk platform media sosialnya di Instagram. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita reach them in different ways. Karena itu nggak harus dalam bentuk platform digital ya. Kita bisa menjangkau mereka lewat merchandise, kita bisa menjangkau mereka lewat acara-acara. Contohnya kayak media seperti ini juga, we can reach them through this also. Oke. Nah, ini selanjutnya pertanyaannya sangat menarik dan aku sendiri kepo banget nih jawabannya apa. Nah, kenapa sih tokoh utamanya itu sebuah jelly yang bernama Blob dan gayanya itu detektif? Jadi Blob ini kita ciptakan memang waktu itu belum tahu ada teksturnya dan belum tentu itu kayak jelly gitu. Cuma waktu itu kita memikirkan the first thing that came to our mind was we're trying to make it as simple as possible. Jadi kita bikinnya memang dia bentuknya bulat gitu. Terus dia pakai topi petualang itu kan, itu kayak his identity, his discovery of identity dimulai waktu dia menemukan topi itu, kayak gitu sih. Emang kalau Blob sudah mau besar mau jadi apa? Sudah besar mau jadi apa? Nah ini dia, Blob ini sebenarnya kan dia belum tahu ya konsepnya untuk besar atau kecil gitu. Yang pasti, Blob sendiri nih mengetahui hanya he's an adventurer. He don't know where the road might take him. Sama seperti kita semua mungkin kita punya mimpi dan cita-cita, tapi kita nggak tahu benar-benar apa yang akan terjadi in the future. Karena itu instead of worrying about it atau kita kayak berusaha mengkalkulasikan sesuatu, kita lewat Blob ini berusaha simplify that every day is a journey gitu. It's a new journey yang bisa kita benar-benar experience bersama-sama. Nah, konten kesehatan mental sendiri kan kayak nggak boleh dibicarakan sembarangan gitu ya, Kak. Bener Nah, banget. ada yang bertanggung jawab nggak sih atas konten ini? As I've said before, untuk content creator utama dari Petualang Menuju Sesuatu kan ada 10, dari 5 creator sama 5 sahabat petualang. Ya. Untuk membuat konten yang, kita sebenarnya kebanyakan kontennya dalam bentuk storytelling, jadi dalam bentuk cerita gitu ya. Kadang itu cerita pribadi atau perspektif-perspektif baru. As simple as we say, "Kamu nggak sendirian kok," atau kita bilang, "Kadang ada hari-hari yang terasa berat." Those are simple storytellings that we, create based on our experience, begitu. Tapi memang kita ada beberapa konten yang kita meletakkan fakta-fakta di situ. Contohnya misalnya how to deal with toxic relationship, atau how to deal with, depression misalnya, atau tanda-tanda kamu mengalami, hard days atau burnout. Itu adalah konten yang kita sendiri, masing-masing dari creator tuh bertanggung jawab untuk research secara mendalam, supaya informasi Oh, yang kita sampaikan tidak salah, jadi seperti itu. risetnya dilakukan sendiri-sendiri gitu lah ya? Benar Dari benar, tim itu benar benar. Jadi kita Mhm. memang nggak ada pool bareng-bareng, wah kita belajar seminar bareng gitu, enggak. Tapi we do learn it ourselves dan kita punya
Dan kita juga ada salah satu anggota yang, lulusan psikologi gitu. Jadi Ah, ya. kalau misalnya ada konten yang terlalu off the chart atau kontennya itu malah misleading, misalnya, oh kata-kata ini dapat membuat orang ini berpikir seperti ini, she helped with, the content writing and the copywriting. Ah, begitu toh. Oke deh. Yes. Nah, Mhm. sekarang kan lagi pandemi nih. Setelah hadirnya pandemi, Mhm mhm. sebagian kita tuh makin sadar tentang kesehatan mental sendiri. Mhm. Nah, apalagi orang-orang juga banyak yang lebih mengangkat tentang kesehatan mental inilah ya. Bener banget. Nah, bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal ini? Kalau misalnya ada orang yang bilang pandemi ini both bawa bencana tapi juga berkat gitu, aku Ah, bener-bener setuju. Iya, karena memang for most parts we do know that people are dying. We do know that the economy is recessing and that is something that we are truly trying to avoid. Tapi on the other side, the impact of a lot of people waktu mereka sendirian di rumah tidak sibuk dengan berusaha memproduksi di luar, tapi benar-benar ada waktu untuk sendiri, take time for themselves. I think inilah titik di mana orang mulai menyadari bahwa there's something more than just what I have been doing. There's mhm, something to look for, ada sesuatu yang sebenarnya I have been neglecting. Misalnya well-being diri sendiri, terus kayak kalau kamu sendiri, what do your thoughts say about you? Kalau misalnya kamu sendiri, apa yang kamu takutkan? Kalau kamu sendiri, apa yang berusaha kamu pegang? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin muncul kalau orang-orang nggak dipaksa di rumah dan berhenti. Karena ah, mereka ya akan terus kerja 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 gitu sih. lebih bisa merefleksikan diri lah ya, Bener gitu. bener bener banget. Hmm. Nah, bagaimana cara petualang menuju sesuatu sendiri untuk menjaga engagement itu terhadap followers dan apa namanya, para pencari ya, para Iya pencari. bener bener, kita panggil follower kita para pencari gitu sih. Iya, gimana Mmm, tuh, Kak? kalau Dan misalnya berhadapan dengan ya, pandemi, eee, we do make contents that are relatable for them. Karena mhm, kita supply nggak cuma kayak secara tutup mata gitu ya, kita nge-list, oh jadwal pertama, jadwal kedua, kita bikin bikin bikin. Tapi we do know, the situation, we take note of what people are feeling, karena pasti beda. Saat kita sedang berusaha di luar dan segala macam dan mereka dihantam dengan sesuatu yang mengejutkan seperti ini, there will be a change of feelings and emotions. Dan kita berusaha untuk take note itu, kita berusaha untuk, mmm, ayomi, gimana ya maksudnya, kita berusaha untuk naungi gitu bahwa those mhm. feelings that you're feeling at the moment are valid. Apalagi banyak yang kalau mahasiswa ya, banyak yang Nah, ngomong ngerasa, "Kok aku jadi ngerasa semakin males?" Gitu. Mungkin bukan ah, males ya maksudnya, semakin tidak ada motivasi. Kalau iya, misalnya aku ngerasa burnout terus padahal, mungkin dulu aku ngerjain banyak, sekarang aku ngerjain dikit, atau kayak mmm, kita malah merasa bahwa, "Aduh kok aku jadinya kesepian, nggak ada temen." Those feelings and turmoil itu yang kita juga berusaha untuk bahas. Seperti itu sih, bahwa mmm, burnout is normal, if you're feeling like unmotivated because it's a pandemic, it's iya. normal, kayak gitu. Dan cara-cara kecil-kecil untuk kamu bisa kayak get through it day by day, seperti itu. Nah, selama pandemi ini jangkauannya makin naik nggak nih, dari para pencari ini? Kita so far belum lihat adanya naiknya engagement. We do know that, engagement kita masih cenderung untuk naik turun, tergantung dari isi kontennya. Contohnya Mmm, kalau misalnya kita pakai konten yang lumayan relatable, contohnya, biasanya kita manggilnya sih konten-konten sedih gitu atau konten mellow. ah, Itu orang Indonesia biasanya banyak suka. They iya, like to engage with it and they like to be like, "Oh yeah, that's so me," or relatable, share, mhm, seperti itu sih. iya. Kayak, "Aduh aku kok lagi ngerasa sendiri." Wah, itu pasti banyak. Tapi we try not to push the same same message all over again, tapi kita memang berusaha untuk berikan perspektif baru. Nah, keunikan Blob sendiri sama para pencari kan telah menemani banyak orang nih, bahkan dari sebelum pandemi terjadi. Mhm mhm. Bagaimana perasaan Kakak? Perasaanku sendiri terhadap gimana Blog sudah nemeni banyak orang, I am very, very amazed. We never thought that we would get this far, tapi setiap kita dapat DM atau dapat komentar, sekedar komen how they relate, sekedar komen how we voice their feelings, atau ada beberapa orang yang juga DM bahwa they say, "Waktu aku di, masa-masa berat, aku baca dan lihat blog and I feel kayak aku ada temennya. I'm not alone." Wah, itu bener-bener jadi sesuatu yang kita dalam komunitas kita sendiri we celebrate.
even though it's very small, it's just words on another platform from people that we don't know if it's genuine or not, tapi kita benar-benar ngerasa bahwa this is something to fight for, and that is what really bless us gitu. Hmm. Wow. Jadi terharu juga nih aku. Nah, kalau dari untuk PMS sendiri, bagaimana gambaran jangka panjang untuk iya, PMS ini? Hmm. Kalau untuk petualangan menuju sesuatu, we started out as a mini project. Aha, Tapi kita memang rencana untuk bawa ini ke mungkin bisa dibilang startup atau something that has a bigger vision. Kita pasti tetap akan posting konten, that is for sure, because that is the spine of everything that we're doing. Kita berusaha untuk oke. regulate cerita antar kita dan para pencari. Tapi next memang kita rencana untuk expand ke lebih lagi, nggak cuma konten. Seperti itu. Jadi nggak berhenti habis dari tugas kuliah doang lah ya? Bakal dilanjutin ke yang lebih besar gitu, startup? Bener bener. Kita memang dari pertama memang bikinnya kan asalnya tugas kuliah kayak gitu, tapi we plan to not only do it to the standard of school gitu, nggak cuma untuk memenuhi Mhm. standar passing grade, tapi we truly want to make a change and that is why we created it. Rencananya memang ke depannya, arahnya, Petualangan Menuju Sesuatu akan coba ke, IP. Bener ya? IP. IP itu apa tuh? Intellectual property. Jadi kita Ah, bukan jual dari kayak banyak-banyak merchandise yang kita bikin sendiri, tapi kita lebih ke promote the character. Kita percaya bahwa mmm, Blob ini nggak berhenti untuk, ya dia cuma seperti ini aja gitu. Tapi he represents something that every one of us feel. He represents something that is also felt by a lot of other people. Jadi it's good to say that we are planning to make him an icon of mental health. nah tentang mengedukasi kesehatan mental lewat konten yang Mhm, unik, kalau dari Instagram PMS kan lewat webkomik ya namanya, bener, komik-komik mhm gitu. mhm, Bagaimana mhm. dengan kesehatan mental dari teman-teman PMS sendiri? Oke. Kalau misalnya teman-teman dalam satu pertemuan sesuatu ya, karena kalau kita bahas soal kesehatan mental itu bukan benar-benar hitam atau putih, tapi it's sort of a spectrum. There are good days and there are bad days. I would safe to say bahwa kita semua, bahkan yang di dalam petualangan menuju sesuatu sendiri, kita punya hari-hari kita lah, kita punya masa-masa kita. Jadi kita nggak karena kita bikin konten yang harus positif all the time. Jadi makanya petualangan menuju sesuatu orang-orangnya juga harus positif. Kalau kita kayak lagi sedih atau kayak kita lagi merasa bahwa this is our down days, wah itu nggak boleh gitu. Kita juga nggak seperti itu. Eee, di dalam komunitas sendiri, di saat salah satu kita lagi dalam masa-masa down, minggu-minggu yang berat gitu, di saat mereka juga, maybe insecurities, fears kayak gitu, Mhm. we try our best to be there for each other because we know that selain kita kasih keluar, nurture yang di dalam itu juga penting. We started out as friends and that is what we're trying to pertahankan sampai akhir. Apakah keadaan kesehatan mental itu mempengaruhi keadaan sekitar menurut Kakak sendiri? Yeah, I would say it does. It would definitely affect, hubungan dengan orang sekitar karena yang kita rasakan itu mungkin beberapa orang bisa untuk mengontrol dan switch in between, but for Mhm. some other people it's also very difficult. Apa yang kita lakukan juga dipengaruhi dari apa yang kita rasakan. Kadang itu kita malah bisa tahu nggak sih kalau misalnya teman kita lagi ngerasa off, lagi ngerasa Iya, down, not feeling like themselves. Kita yang berusaha orang di sekitar yang berusaha peka untuk pick up and ask how you're doing. mmm, selama mengedukasi tentang kesehatan mental, kan banyak yang, apa, menceritakannya kepada akun Instagram PMS sendiri nih. Mhm mhm. Apa interaksi yang paling diingat oleh Kakak dari para pencari? There are so many that I couldn't remember one by one gitu, Aha, tapi aku bakal ceritain yang aku inget terakhir dari ada satu pencari yang ngirim ke DM ke kita. Itu ini menurutku juga cukup berkesan, bukan karena dia nge-chat-nya panjang, bukan, tapi mhm. karena, dia benar-benar menceritakan secara tulus, "Aku waktu dalam masa-masa burukku berapa saat lalu, aku ngerasa Blob ini bisa nemeni aku, dan dia tuh yang mengetahui
bisa tahu apa yang aku rasakan gitu. Dan akhirnya aku ngerasa bahwa I don't feel like it alone gitu. Ternyata ada orang lain atau ada perasaan ini juga dialami oleh orang lain. Dan itu yang membuat kita benar-benar terenyuh dan akhirnya kita kayak collect bareng, ayo guys kita balesin bareng-bareng kayak gitu sih. That was very impressive. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, selama pandemi pasti banyak banget tuntutan dan tekanan untuk mengerjakan banyak hal lain nih selain tugas utama kita. Nah, gimana cara Kak Samantha untuk merawat kesehatan mental Kakak sendiri? Tips and triknya gitu, Kak. Oke, ini pertanyaan yang cukup sulit karena aku tahu bahwa we all cope with our own ways gitu yang bisa sreg sama kita untuk balance out tadi seperti yang dia sempat bilang juga balance out segala sesuatu yang harus kita lakukan dan salah satu dari segala sesuatu itu adalah menjaga kesehatan mental kita sendiri. Mungkin kalau misalnya masih bingung dengan gambaran besar kesehatan mental, kecil-kecilnya itu adalah lewat stres, mood, dan segala macamnya. I would say a lot of people feel different things during the pandemic dan satu cara nggak bisa benar-benar pukul rata sama semua. Ada beberapa yang ngerasa alone karena mungkin mereka nggak bisa bersama dengan keluarga mereka atau mereka merasa ditinggal oleh temannya gitu selama masa pandemi, nggak ada yang reach out to them. Ada yang juga mungkin meskipun they're surrounded by people, they still feel like isolated and alone. Ada yang mereka merasa seperti they're underworking, they feel insecure because mereka nggak bisa semotivasi dulu, dan akhirnya jadwal dan segala macam akhirnya tertunda dan itu membuat mereka loop akhirnya, "Aduh aku nggak bisa kerja banyak nggak bisa kerja banyak." Ada juga seperti yang tadi kamu bilang, kayak we feel like we're Iya, overworking, there are so many things to handle, ada, banyak sekali keadaan kita harus menyesuaikan, belum lagi ya baca berita ini itu, wah we feel like iya, overwhelmed with everything. Iya, mhm, kalau misalnya aku sendiri, I feel like some days I feel like I'm overworking, banyak banget yang harus aku kerjain, dan akhirnya it leaves me restless. Terus some days I feel like I'm underworking, sudah kerja segini tapi mhm, kok belum cukup gitu, kok aku masih ngerasa kepingin istirahat. Nah, akhirnya I self punish because aku ngerasa aku nggak boleh istirahat, tapi itu adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya harus harus banget aku hindari. We all mhm, cope with different ways during the pandemic, bener ya. Um, mhm, Me personally, I feel energized when I talk to people, when I'm with other people, waktu aku dikelilingi dengan orang-orang lain, because I'm an extrovert. I like connecting with other people. mhm, Tapi untuk yang introvert mungkin ada cara-cara self-care yang lain, yaitu misalnya kayak lebih ke take time untuk menyendiri, terus melakukan hal yang mereka suka sendiri, seperti itu. We all cope with different ways. Tapi salah satu tips and tricks yang menurutku aku jaga penting banget untuk diriku sendiri selama masa pandemi ini. Yang pertama iya, selain aku bener-bener balance, pikiran kita tuh nggak bisa dipercaya ya. Pikiran kita tuh kadang kalau misalnya kita bilang, "Kamu sendiri," seringnya kita tuh enggak. Kalau pikiran kita bilang, "Kamu ini kurang kerja," seringnya tuh enggak. Kalau pikiran kita tuh kadang bilang, "Aku kepingin istirahat, tapi aku nggak bisa karena kalau aku nggak kerjain besok nggak selesai," dan segala macam. Itu pikiran yang harus diberhentiin. Jadi, after we stop all that, it's good to find balance antara work dan rest. Rest kalau terlalu banyak juga kita perlu cari cara untuk gimana cara motivate ourselves. Kalau work terlalu banyak, kita juga cari cara untuk mengatur jadwal supaya kita bisa rest dengan, lebih lega. Selain dari finding balance, salah satu yang aku tahu penting, both for extrovert and introvert adalah finding a supportive community. Supportive mhm, community bukan berarti harus ngobrol terus, kalau kamu nggak ngobrol 24/7 berarti artinya mereka nggak support kamu, no. But they're there when you're feeling low, mereka terbuka saat kamu meminta bantuan terhadap mereka, dan mereka siap untuk provide sebaik mungkin yang bisa mereka lakukan. We're not saying that they're gonna be the best friends, they're gonna provide everything that aku misalnya kayak minta kayak gini, mereka bisa persis kasih sesuai yang aku mau. Aku nggak bilang juga seperti itu, tapi supportive community will show you that they love you and they will try to support you in the best way that they can. Dan aku tahu bahwa ini juga penting meskipun kita sering take time untuk waktu sendiri, di saat kita reach out atau di saat kita simply ask for, "Guys, aku kayaknya lagi ngerasa insecure nih karena aku seperti ini." They will shower you with everything that they can to prove you that you are loved and that you are worthy. And I think
community itu juga jadi salah satu pegangan yang kuat karena kita di dunia ini nggak sendiri ya. Kalau kita berusaha sendiri, kita akhirnya wobbly, kena keadaan dan segala macam, kita nggak ada ground untuk bilang bahwa it's okay. Ya pikiran kita mah Mhm, bilangnya it's not okay, you're not okay. Tapi kalau ada orang lain yang bisa membantu kita keep us grounded, it's okay, we're all here together. I think that is what makes days easier mmm, gitu. gila relate banget, Kak. Aku terharu banget. Ah, oke. Biar nggak bosen nih, kita main games dulu deh, biar sedihnya keluar Aduh. dari tubuh kita. Kita main games dulu ya, Kak. Boleh 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 boleh. Oke. Pertanyaan pertama, kerjain tugas di rumah atau kerjain tugas di kafe? Di rumah di rumah, Oke. bener. Kenapa tuh? Kalau Kenapa di misalnya rumah? kalau misalnya di kafe, kan biasanya sama orang lain. Nah, aku ini kecenderungannya suka ngobrol. Jadi kalau di kafe nanti Ah, ujungnya nggak kerja, tapi kalau di rumah bener-bener di depan laptop sendiri baru bisa kerja baru bisa kerja. oke. Kedua, deadliners atau nyicil tugas? Aku suka nyicil tugas, karena aku nggak suka terburu-buru deadline, nervous jadinya. Ya, oke. Lanjut, tonton Netflix atau YouTube? Ini pertanyaan yang cukup sulit. YouTube YouTube YouTube. Because Oke. is YouTube is less commitment. Kalau Netflix harus nonton 1 jam, 2 jam atau series, Lama tapi ya? kalau YouTube ya cuma 20 menit gitu. Oke, pertanyaan keempat, dikejar preman atau dikejar setan? Aduh, ini pertanyaannya kok gimana kalau neither? Eee, mungkin mungkin, Harus pilih, Kak. mungkin setan kali ya? Lebih ngeri dikejar-kejar deadline. Iya. Oh oh, dikejar deadline, lebih menghantui ya. Lanjut, memendam perasaan atau menceritakannya ke teman-teman? Hmm, aku pasti menceritakan, karena aku nggak bisa mendem. Nggak bisa Ah, mendem. Pasti aku ceriwis, aku suka cerita-cerita ke mereka, bahkan mereka kalau nggak butuh ceritaku juga aku ceritain aja. saking banyak ceritanya. Lanjut, menikmati alam atau menikmati kamar? Mostly I like menikmati kamar. Oke. Nah, ini berhubungan dengan anak desain, trackpad atau Mhm. mouse? Aku dulu garis keras mouse, tapi sekarang aku Sekarang trackpad. oh, oke. Karena kalau udah ganti merek beda ini ya, beda usability-nya. Oke, lanjut, camping Oke, atau nginep di hotel? di hotel. Maaf buat semua anak alam, aku lebih suka untuk tinggal di hotel. Iya iya Anak iya. alam. Iya. Enggak, maksudnya yang suka kayak nature gitu, terus kayak viewing the outside world, I would prefer to Mmm, stay in gitu sih. oke. Lanjut, baca buku atau denger lagu? Denger lagu. Aku attention span-ku semakin kecil. Dulu aku kalau baca buku di Wattpad, kamu pernah tahu Wattpad nggak? Tahu Pernah tahu, ya oke, tahu. aku kalau dulu baca buku di Wattpad tuh bisa sehari duduk tuh 5 jam baca buku. Sekarang aku baca buku Wah, dikit sudah nggak bisa, tapi I do listen to songs all the time, 24/7. mmm, yang terakhir, me time Oke. atau sama teman-teman? Sama teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Iya sih. Aku ini salah satu me time-ku tuh malah ngobrol, jadi kalau misalnya aku ada waktu istirahat tuh aku pakai buat ngechat-ngechat, kayak gitu sih. Mhm. Oke, sudah Gitu. selesai games-nya. Hooray. Wuh, kamu belum jawab Aku tapi, mau kalau kamu prefer-nya gimana nih? wah wah gantian gitu ya jawabannya. Terakhir aja terakhir, me Iya. time atau sama teman-teman? Wah, sama teman-teman sih. Waduh, gaskan nanti tunggu Sama DM-ku. temen. Ya oke, siap siap. Oke, acara kita sampai segini aja ya, Kak. Jadi Oke, kesimpulannya ini, di masa pandemi, kesehatan mental itu perlu diperhatikan juga dan mhm, untuk mendapat kesehatan mental yang oke, kita harus berada di lingkungan yang suportif juga, gitu kan. bener bener banget. Dan kita harus menemukan orang-orang tersebut. Bener bener, dicari. Iya, kalau ditunggu nggak datang-datang nanti. Iya. Iya, bener banget bener banget bener banget, kayak jodoh nih. Oke. Oke deh, segitu aja ya, Kak.
Terima kasih atas waktunya. Oke, thank you, Semangat tugasnya, Dea. semangat semester Semangat juga akhirnya. nugasnya. Iya. Bye-bye. Makasih ya, Kak. Selamat siang.